Saya melihat bangunan makam dan nisan tokoh tersebut, ternyata nisan tersebut sudah diganti dengan yang baru. Dan nisan yang lama konon katanya wah, kita naik gunung. Wah, berapa ya? Wah, tuh. Jalan? Ini kortol kan? Malah kabeh jalane, Kang. Lah kudune pundi? Napa niko makame? Niko? Apa ge? Kiri Pak. Ini kok ge. Leres niko? Ini kok ge. Oke lho, makame ning kono ternyata, guys. Oh, kae. Kae makam. Ini ono dalane lho. Iya, no. Ayo kuwi. Bener nih kok makame. Oh, iya. Lho nih Pak nggih. Nggih Mbah Katik. Oh, lang belok gede. Bagaimana kalau kita jalan, guys? Ternyata itu makamnya di sana. Coba tak kesade ya. Ada bangunan ini. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Lah itu loh, itu. Nah itu. Ada bangunan itu tuh. Kayak musola kecil, lah itu bangunannya. Itu makamnya Mbah Katik. Coba nih, kita belum pernah kesini ya, baru pertama kali kita kesini. Tapi lokasi tersebut terkenal dengan sebutan makam Mbah Katik. Dalam, piye? Mlaku. Aduh lho. Lah iki motorku lho. Kok malah ngongkon aku mlaku lho. Ya wes. Nek ngono aku tak mbek Kang, bareng Kang, aku ora entuk numpak motorku yo. Nek ngono mbek Kang rasa wae, yo Kang. Aja banter-banter lho Kang, aku lho Kang. Kelihatan tol lo iki apa? Tole ini dulu ngono. Oh, lha iki tol jurusan endi Kang? Oke. Kenapa? Batang sini. Oh. Batang Kerapi ya. Oh alah. Lah. Lah mau jarine masuk hutan ngono ya Kang ya. Nek masuk hutan ya bener gitu. Ternyata masuk hutan iki lurus berarti. Sana wis gede Kang, siji kan. Oh iya makam. Oh, tapi nisane wis ganti Kang. Iya, jauh sih.
Alah wis ganti kabeh nisane Kang. Nah, seperti pendapat saya tadi, inilah komplek makam Mbah Katik. Kita lihat saja, soalnya yo ana kalane blusukan kuwi ora kudu nggawa hasil, walaupun sebenarnya ada hasilnya dan ini benar-benar makam, tapi sudah dirubah semua untuk nisan-nisane. Oh, nak nisane iki wis pahatan nganu Kang, pahatan 1950 ke atas. Tapi ki gantian anyar, wis gantian sih. Riyen dereng ngeten iki jenengan mriki. Oh, watu-watu. Watune watu model napa? Nisan-nisan Godo. boten. Alah. Coba naik, Kang. Wis gantinan, Pak. Sudah diganti. Pahatannya anyar. Makam Mbah Katik ya Kang ya. Katik Tunggul Gatik. Depannya B. D. G. Gatik. Gatik Tunggul Samekto. Nek sak kelingane jenengan dhisik nisane apa Kang? Watu-watu. Ngono kae lho Mas, waktu Mataraman kan itu. Oh, Mataraman. Nggih, kayane ngoten. Lah iki nisane kok kayak ngendi iki nek misal diganti iki? Nek misal ganti nisan tetep dikubur ya Kang nisane ya? Nek menurut cerita Mbah Katik iki sinten Kang? Tapi nek dilihat dari penataan nisane memang apa ya? Jaraknya jauh-jauh sih. Kisaran 2 meteran. 2 meter lebih nek iki ya, Pak. Coba sing nek dalem kowe Kang. Sing Mbah Katik nih kok. Oh. Nah, begini loh, guys. Kalau nisan itu diganti, biarpun cerita, ini sebagai contoh ya. Ini sebagai contoh. Biarpun nisan itu diganti, sumber ceritanya yang hilang, biarpun cerita itu menunjukkan beliau memiliki trah dari Kesultanan, entah Mataram Islam, entah Kesultanan Pajang, entah Demak sendiri. Kebanyakan cerita kan seperti itu. Berhubung ini nisannya diganti, ya sudah putus. Kita tidak bisa membaca tipe nisane, kita tidak bisa menceritakan beliau itu sosok siapa. Nah, kesulitan kita maksudnya kita itu teman-teman pecinta nisan Nusantara, yaitu kesulitan kalau sudah diganti seperti ini. Kirim tawasul ya Kang. Tapi yo kehilangan jejak dewi Kang. Kenapa? Dikunci. Boten kok. Kok ngene iki yang diri. Ora ono. Dipun tuh. Boten iku mesti ditatok ora. Ora ono. Bismillah. Ono Kang, burimu Kang. Dur. Assalamualaikum Mbah. Iya Kang, masuk Kang. Coba Kang, buka nisannya Kang. Dan ini jelas nganu harus diganti, ya ganti kayu tenan nih. Ganti kayu, kehilangan jejak dewi. Seperti ini loh. Kalau ya memang sebenarnya bagus sih untuk mengganti nisan. Itu salah satu wujud cara seseorang
untuk menghormati atau apa istilahnya kayak apa jenisnya Kang ya? Selain menghormati, menghormati aulia, tapi dengan cara pergantian nisan itu mungkin memiliki niat yang baik untuk mengganti nisan. Untuk mengganti nisan itulah cara beliau tawadhu atau beliau menghormati makam sesepuh dengan cara seperti ini. Memang sebenarnya bagus, cuma kesulitannya ya bagi kita ini yang benar-benar pengen melihat tentang sejarah atau sepak terjang beliau yang mungkin pernah dikisahkan. Sebenarnya mungkin ada beberapa persen sejarah atau kisah beliau itu benar, tapi bagi kita itu belum tentu benar karena disebabkan salah satu sebab, yaitu mengganti nisan. Kesulitannya seperti itu. Ya memang tujuannya baik dari segi penghormatan untuk tawadhu, tapi dari kebenaran itu tersisip sebuah kesalahan kalau menurut saya sih. Dan mungkin yang lain juga seperti itu. Dan kita pun sudah kehilangan jejak, dan kita pun juga sudah tidak bisa membaca untuk tipe nisan dari mana beliau berasal. Bukan begitu Bapak Ibu Ji? Oh alah. Ya wis tawasul isuk ya Kang. Simbah Gathek ya Kang ya? Tunggul Samakta. Simbah Gathek Tunggul Samakta. Jenengane wapi lho ya. Cuma oh iya. Cuma ayo ki mau berhubung nisane wis ganti wis dhewe kelangan jejak tenan. Tilingan kumbit itu makanya kalau yang Paraman tuh film biar Jenengan sepindah sini. mungkin becek kali di dia tuh mana? Tapi saya jadi tol ya. Ini kurang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya wali. Bener wali ora? Antara wali karo tidak kata kalimat wali itu sebenarnya merujuk bukan kepada beliau-beliau yang memiliki tingkatan ilmu spiritual yang mengkaji tentang babakan agama. Dikatakan wali, beliau bisa dikatakan notabene sebagai tokoh yang pertama kali membuka suatu wilayah, sebenarnya seperti itu, atau pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena itu dia yang nasta'in di syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratil jami'i qalihin wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal amilin wal musannifin ahlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal qaribin khususan sayyidina Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Summa ila hadratil ruhi sahibul wilayah. Summa ila hadratil ruhi fi hadzal qabri. Summa ila hadratil ruhi Simbah Gathek Tunggul Samakta min umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha bariha wa bahriha khususan ila aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masayfi wa masayfa wa masaykhona wa asatidatina wa asatidati wa asatidatana wa liman ijtama'na sya'ulillahi lana lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, di waktu yang lumayan agak panas ngentak-ngentak, kita bertiga mengunjungi komplek makam yang berada di Plumbon, Mangkang, Semarang Kota. Banyak yang bercerita tentang keberadaan makam tersebut, yang konon ceritanya tokoh yang dimakamkan itu dari kerajaan Mataram Islam.
Makam tokoh ini berada di tengah-tengah alas jati atau hutan jati. Maka dari itu kita tertarik untuk belusukan ke wilayah tersebut. Nah, kenapa demikian? Jika membayangkan seolah-olah kita merasakan petualangan seperti pada film-film layar tancap. Kabar tersebut memang kami dapat dari salah satu teman yang ahli belusukan di bidang sejarah percandian. Beliau menyatakan bahwa ada komplek makam yang tepatnya di tengah hutan jati. Diceritakan bahwa tokoh tersebut dari Mataram Islam. Kemarin teman yang dari sejarah menceritakan bahwa nisannya dari batu berukir yang berbentuk pipih, seperti nisan-nisan yang sering diupload teman-teman sejarah percandian. Nah, di sini tokoh yang dimakamkan bernama Kiai Guru Gatik Prabowo Tunggul Samekto. Setelah kita mengambil keputusan, lalu kita mengadakan belusukan ke sana dan akhirnya kita sampai di lokasi yang kita tuju. Memang ada sedikit rasa yang mengganjal di hati saya pribadi. Kenapa demikian? Setelah saya melihat bangunan makam dan nisan tokoh tersebut, ternyata nisan tersebut sudah diganti dengan yang baru, dan nisan yang lama konon katanya dikubur di dalam pusara beliau. Memang sih, jujur saja ada rasa sedikit agak kecewa. Kenapa demikian? Karena kita sudah kehilangan jejak beliau. Susah mengidentifikasi dengan membaca tipologi nisannya. Jadi begini, ketika ada makam yang dianggap sepuh yang terdapat pada satu wilayah, sudah diadakan pergantian atau pemugaran makam secara total dengan membangun jirat dan mengganti nisannya. Disinilah jejak beliau hilang dan tidak terbaca lagi. Kenapa demikian? Karena satu, nisan-nisan yang masih asli itulah yang sebenarnya bisa memberikan keterangan siapakah tokoh yang dimakamkan dan memiliki gelar apa tokoh yang dimakamkan tersebut. Memang mungkin niatan kita itu baik dengan cara merawat makam, memuliakan beliau yang dimakamkan, bahkan sampai membangun jirat dan nisan yang baru. Niat tersebut memang sangat mulia sekali kalau menurut saya. Tapi ada satu hal yang harus diingat. Ketika kita melakukan hal yang demikian, secara tidak sadar kita sudah menghapus jejak dari beliau, walaupun hanya lewat bangunan jirat dan pahatan batu nisannya saja. Dan ketika mendapatkan cerita yang menyatakan tokoh tersebut dari kerajaan Demak atau kerajaan Pajang atau dari kerajaan Mataram Islam, dengan metode kajian ilmiah banyak sekali yang memiliki pendapat kurangnya kepercayaan dengan cerita tersebut. Karena itu tadi, dengan tindakan yang menurutnya baik, ternyata tidak sadar telah menghapus jejak sejarahnya. Terkecuali memang ada data yang pernah tertulis atau pernah dikaji lewat penelitian. Nah, jika kebenaran itu sudah tidak ada, kita meragukan pendapat itu dan hanya dijadikan sebagai cerita rakyat saja. Semoga menjadikan pengalaman yang berharga untuk semuanya. Kiai Kerto, terkenal. Dan yang ini jenis apa? Mbah Kiai Plumbon. Mbah Kiai Plumbon asmone. Palu. Oh, Palumbon. Tapi nisane ketoke asli. Nek sing riyen niku sing teng inggil Mbah. Nganu niku nisane riyen napa, Mbah? Tunggul Prabowo Sumekto, nama komplite. Sinten? Katik Tunggul Prabowo Sumekto. Katik Tunggul Prabowo Sumekto. Nek riyen nisane sadurunge digantos napa, Mbah? Mboten enten nisane. Oh, kok malah ra ono nisane? Wis niki oh, berarti niki nek areal cagar budaya nggih. Nggih. Tanah mito. Jadi cagar budaya nek sing ngene wetan budaya kok cagar apa? Nggih. Oh, mriki pun mlebet cagar budaya mriki. Cagar budaya areale 1 hektar. Nek kan tulis Nggih. Nggih. Areale 1 hektar. Nek sing bae niku Mbah sinten wae? Ana niki mboten kana dikatutke niki wong niki bak yosone Kampung Prunggono. Nggih, oh. Oh, danyange nggih. Kiai nggih. Asal usule nek pengakuane niku asline Demak.
Kiai Palumbon niku. Kiai Palumbon niku asli Demak nggih. Niku kan tak dudu Nyai Palumbon kali Kiai Palumbon. Nek Nyai Palumbone pundi? Kuburan umum. Teng makam umum nggih. Saged kalih mriki. Kuwi kulon kali. Piye Kang? Sandine Tapi jenengan mesti ngerti, mesti iso goleki. Oh lah kenging napa Mbah? Nyai Palumbon niku anger. Lah amargine? Margine gampang, nek margine ngoten mau niku nggih meh gandengan mriki lho Nyai makame wong Islam dengan non Islam. Oh, Kristen. Tengare betul nonton Mbah berarti nggih. Tengger mesti angkat. Enten. Mesti angkat tengger. Mesti ketemu Tengger ruwe niku ngono. PTA. Zaman sakniki mawon nek zaman biyen mboten enten Tengger. Tengger niku PTA. Nah biyen enten benten digawe dengan tumpang waktu. terkira napa? Niku Nyai Roro Sedah. Kiai sudah kuning. Nyai Sedah Kuning. Cina niku. Oh, sing Cina malah mriki nginggil niki. Garwane. Garwane. Nyai Sedah Kuning. Nah, kalau selama mriki niku Nggih. sing kerep napa niki kalih kiai niku. Palu niku. Mbah Palumbon niku wau. Nek kula kek mriyang ngoten kerep napa niki. Lah nek Mbak Katik niku mboten tak. Mboten nate. Kan sebabe nek nika urusane pegawi. Oh, Mbah Katik niku urusan kepegawaian. Pegawi misalnya njaluk Naik pangkat mriki nggih. Niku Nggih. saged. Lah nek niki wong dagang si istilahnya wong ora duwe Kersa nulungi nggih. Niki niku. Lah nek nomor ngoten sampun niku. Ya sampean kan dagang mbok menawa yo. Dagang dagang. Tidak. Makam sepuh Kiai Palumbon yang menjadi cikal bakal desa. Oh nganu Pak, kayu jebul. Oh nisane pundi? Kayu Oh cor-coran. Tapi nek niki nisane kayu niki. Kayu. Tapi persis godo. Apa dhisik nisane iki dibalikke nisan asline Kang? Dhisik mungkin nisane godo terus diganti cor-coran kuwi njur saiki kayu. Ya nek Mboten iki ratu napa niki? boto. Boto. Nggih. Ya nek langgame nisan sih langgame Pantura iki. Periodene ya sami kali Mbah Soleh Darat cuma kayu. Niki seera kali Mbah Soleh Darat ini. Misal ini dulu nisane bener ini ya. Misal ini pahatan batu, cuma terus diganti cor-coran. Terus dikembalikan ke wujud aslinya. Mungkin berhubung nisane yang asli itu kalau orang-orang zaman dahulu atau orang-orang sekarang pun mengganti nisan itu. Jadi nisan yang aslinya itu dikubur. Kalau ini bener duplikat nisan yang aslinya, berarti Mbah Palumbon ini masih sejaman dengan Diponegoro maupun Mbah Soleh Darat, masih sejaman. Tapi kalau memang nisane dari cor-coran terus diganti dengan nisan pahatan ini, pahatan dari kayu ini, bahan kayu, saya tidak bisa memberikan keterangan beliau berasal dari mana. Yang jelas makam ini sangat dituakan atau disepuhkan sebagai penanda atau toponimi desa Palumbon atau Plumbon ya Kang ya. Nah seperti ini, di bawah pohon apa ini? Jati. Pohon jati lebih tepatnya. Wis to tawasul sisan wis kadung rene. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila hadrati ruhi fi hadal qabri Simbah Palumbon. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.